Oke sobat fitness, kita stop dulu videonya. Please jangan di skip karena ini penting banget buat kita bahas. Mungkin dari judul ya kalian tahu aku di sini kalah ya. Bukan kalah sih teman-teman, tapi belum beruntung. Kalau masalah menang, aku menang. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku sudah mengikuti event ini, aku sudah berada di panggung, aku sudah menang, yaitu menang dari mengalahkan diri aku sendiri teman-teman. Nah untuk dari segi pertandingan ini aku bukan kalah, tapi belum beruntung. Nah jadi dari awal pun aku sudah jelaskan kepada teman-teman kalau aku mengikuti event perdana ini bukan untuk menjadi juara terlebih dahulu, karena aku tahu persiapan aku kurang maksimal. Aku mengikuti event body contest ini hanya untuk mengukur seberapa kemampuan aku. Dan di sini juga aku mencari ilmu, mencari pengalaman, melihat dunia luar seperti apa. Jangan kita dibilang hanya jago di kandang, makanya kita harus keluar supaya kita tahu dunia luar seperti apa. Nah, jadi demikian. Nah, aku di sini ingin membahas beberapa kekurangan aku, baik itu dari segi persiapan kondisi body fat atau badan aku, dan juga kekurangan dari persiapan yang lain. Kita akan bahas satu persatu. Untuk masalah aku menang atau kalah itu nggak penting buat aku teman-teman. Yang penting adalah pembelajaran yang kita dapatkan dari pertandingan aku kemarin. Kenapa aku bisa gagal di event perdana aku ini? Bukan gagal ya teman-teman, maksudnya kenapa aku nggak bisa jadi juara. Untuk masalah menang, aku sudah menang, yaitu menang mengalahkan, melawan mental aku sendiri. Aku sudah berada di panggung, aku sudah menang, bisa mengalahkan diri aku sendiri. Tapi aku belum bisa menjadi juara. Kenapa? Nah, di sini aku akan membahas beberapa kekurangan aku di event ini, di event perdana aku ini. Nah, di sini dari persiapan bulking aku teman-teman yang kurang. Karena di dalam bulking ya teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah ada dua fase bulking, yaitu dirty bulking dan lean bulking. Dirty bulking istilahnya makan kotor, kita lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung junk food. Sedangkan lean bulking itu makan bersih, kita lebih banyak memprioritaskan makanan yang kita makan, yaitu real food, makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang mengandung protein, serat yang tinggi, seperti itu. Nah, jadi persiapan bulking kemarin aku itu masih dirty bulking menurut aku teman-teman. Aku lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung junk food seperti mie instan, apalagi lah martabak manis, makanan-makanan yang mengandung minyak lebih tinggi, seperti itulah contohnya teman-teman. Nah, jadi aku berpatokan pada berat badan. Kemarin aku bulking 70 kg dan hasil cutting 60 kg, hilang sekitar 10 kg. Dan hasil ototnya lah seperti ini teman-teman. Kalian lihat, size-nya masih kurang tebal. Kenapa? Karena aku pilih kemarin aku bulking, aku ambil dirty bulking, maksudnya makan kotor. Karena berat badan tidak bisa kita jadikan tolak ukur. Walaupun berat badan kalian 80 kg, itu belum tentu size ototnya lebih tebal kalau kita pilih dirty bulking atau makan kotor, karena lebih banyak lemak. Dan kita pada saat cutting pun kita kesusahan untuk mendapatkan massa otot yang lebih tebal, size otot yang lebih tebal, ukuran yang lebih tebal kalau pilih dirty bulking. Nah, jadi aku sarankan buat teman-teman untuk pembelajaran, lebih baik kalian pilih lean bulking, lebih banyak mengkonsumsi makanan real food. Seperti setiap makannya kalian harus memperhitungkan kalori dan protein di dalam kita bulking. Minimal kalian bulking harus sekitar 1 sampai 1,5. Itu sudah paling minimal kebutuhan protein kita supaya size otot kita tebal. Itu pengalaman aku teman-teman. Aku pilih dirty bulking kemarin. Jadi 70 kg itu ternyata banyak lemak teman-teman. Setelah aku cutting, size ototnya tipis. Itu kekurangan aku, kelemahan aku yang aku dapatkan dari hasil pertandingan ini. Nah, sebelum aku naik panggung pun aku sudah tahu bahwa aku tidak akan masuk 10 besar. Oke teman-teman, itu kesalahan atau kelemahan aku yang pertama dari persiapan bulking. Nah, untuk persiapan cutting aku sangat kesulitan sekali kemarin karena aku harus diet ekstrim. Aku benar-benar nggak memasukkan makanan-makanan yang istilahnya kotor,
makanan kotor, istilahnya itu masih makan junk food sedikit-sedikit. Kemarin enggak teman-teman, aku ekstrim banget dietnya, aku kesusahan banget. Jadi pembelajaran aku, kalian kalau bulking kalian pilih lean bulking, jangan dirty bulking. Lebih baik makan bersih. Itu yang harus kalian catat. Untuk kelemahan dan kekurangan aku yang lain, yaitu pendamping. Ya, jadi teman-teman, aku kemarin berangkat 3 orang dari Ketapang ke Pontianak. Mau tanding 3 orang, berangkatnya 3 orang tanpa ditambahkan pendamping atau teman. Jadi itu sebenarnya salah banget teman-teman, karena aku merasa kesulitan kemarin pada saat persiapan naik panggung, pemasangan body color, kami gantian, dan akhirnya naik panggungnya pun dipanggil itu terlalu berdekatan waktunya, jadi aku nggak sempat pemanasan. Habis pemasangan body color, aku langsung naik ke panggung, pemanasannya cuma bentar, otot aku belum ngepam, dan aku naik ke panggung dan hasilnya nggak maksimal, otot aku masih layu. Jadi buat teman-teman di rumah, aku sarankan kalau kalian body contest, minimal 1 orang tuh 1 pendamping buat ngebantu masangin body color supaya lebih cepat waktunya. Oke, buat kalian yang ikut event body contest juga, yang harus kalian ingat, kalian harus butuh pendamping. Bukan cuma body aja yang kita siapkan teman-teman, untuk dari segi di luarnya juga harus kita persiapkan, seperti teman atau pendamping buat jaga barang kalian. Nah, kenapa demikian? Karena kita menjadi gak konsentrasi. Jadi kesulitan aku kemarin, aku mau naik panggung, jadi teman aku yang tim aku yang 2 orang ini juga bersamaan naik panggung. Jadi barang aku yang di luar aku nggak ada yang jaga, aku jadi was-was, jadi nggak konsentrasi. Dan untuk pembelajaran yang ketiga, jangan bawa barang berharga teman-teman, karena itu akan menjadi beban buat kalian, apalagi kalian nggak punya pendamping. Seperti aku kemarin, aku kerepotan banget teman-teman. Itulah kesalahan fatal yang aku lakukan di event perdana ini. Jadi buat pembelajaran aku dan pembelajaran kalian juga. Dan kalau kalian punya tim mengikuti event body contest ini, aku sarankan kalian pilih nomor peserta itu jangan terlalu berdekatan, supaya kalian nggak naik ke panggung secara bersamaan. Jadi repot. Untuk alat pemanasannya juga cuma bawa 2, jadi itulah diganti untuk giliran. Jadi nggak maksimal semuanya, persiapannya hancur banget teman-teman. Itu yang perlu kalian evaluasi dari pembelajaran yang kalian dapatkan dari pengalaman aku ini, dan untuk aku pribadi dan juga untuk kalian. Masalah aku menang atau kalah itu nggak penting banget. Yang jelasnya pulang dari Pontianak hari ini, aku sudah dapat ilmunya, aku sudah dapat pengalaman. Jadi tahun depan kita ikut lagi. Sekarang aku mulai perbaiki kesalahan ini, dan juga kalian bisa belajar dari kesalahan aku teman-teman. Oke, semoga videonya membantu dan bermanfaat. Oh ya teman-teman, untuk video aku pas tanding mungkin nggak ada ya teman-teman, nggak ada kerekam. Itulah kesalahan aku nggak ada pendamping, jadi nggak ada yang ambilin video. Oke, aku mohon maaf atas kegagalan ini, dan lain kali tahun depan kita coba lagi. Dan aku nggak bakalan patah semangat, aku akan tetap giat lagi belajar, dan untuk memberi semangat kalian juga, memotivasi kalian juga, supaya kita sama-sama tetap semangat. Oke, semoga videonya membantu dan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Saya Pendi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.